Rangkaian selanjutnya sambutan dari Ketua Umum DPP Kamus kepada Abang Anda Dr. Salamuddin MA. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur pada Allah, salawat atas Rasulullah. Yang terhormat Ayahanda Mahmudin Pasaribu yang telah berhadir bersama kita pada kesempatan yang luar biasa ini. Di sini ada guru besar kita, Abangda Profesor Dr. Husnan Lubis bersama rombongan DPP Kamus hadir di tempat kita, sekaligus juga mengikuti wisata pesantren yang merupakan program DPP Kamus dalam rangka mengupayakan menyatunya lembaga-lembaga yang didirikan alumni Mustofawiyah dalam satu lembaga resmi yang disebut dengan Ikatan Lembaga Pendidikan Kamus. Karena dalam data kasar kita lebih kurang 500 lembaga yang sudah didirikan alumni Mustofawiyah di seluruh Indonesia. Yang kita hormati Ketua Dewan Pembina Damang Supardi, Kamus Riau, rekan-rekan pengurus Kamus yang hadir bersama di sini, ada Bangda Safwandi. Makasih Bang, perjuangannya luar biasa ya. Di tengah kesibukannya, di mana-mana acara pelantikan atau acara-acara yang dikembangkan oleh pengurus wilayah dan daerah, beliau ini hadir memberikan motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekan alumni. Ada Sekretaris Jenderal Kamus ya, ini seorang pengacara, Pak Ketua ya, seorang pengacara. Jam terbangnya ya udah nasional. Alhamdulillah pada hari ini Sekjen ini tidak cerita harga ya. Berita beliau itu biasanya ceritanya nilai gitu. Nilai bukan harga ya, bukan harga. Yang ada dengan hadir di sini yang ada adalah pengorbanan. Jadi beliau ini orang yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikoneksikan dengan para advokat yang ada di Riau. Dan sekarang kan sudah ada badan otonom ya, Ikatan Advokat Kamus. Mudah-mudahan bergabung bersama di situ. Ada Adinda Ernawati juga bendahara Kamus ya, yang selalu support berbagai kegiatan yang kita lakukan, termasuk hadir dalam setiap kunjungan yang dilakukan oleh DPP Kamus gitu. Sangat sulit mencari fatayat yang bisa aktif ya, berkontribusi, apalagi hadir dalam setiap acara-acara yang dilakukan oleh Kamus, apalagi Kamus Pusat. Tapi beliau ini diizinkan oleh suami, dan alhamdulillah dimanapun kegiatan Kamus beliau hadir gitu. Karena di Kamus itu ada fatayatnya. Jadi kalau cerita fatayat ya harus fatayat gitu. Nah, jadi itulah harapan kita ya. Jadi beliau ini Khadijah zaman now. Nah, jadi Khadijah zaman now yang siap berkorban untuk Kamus. Ada Adinda Fatdaya, beliau ini tim IT Kamus yang kita hormati. Kemudian para pengurus yang baru dilantik, para guru, para senior, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, apresiasi dan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan segera melakukan upgrading, kemudian rapat kerja, merumuskan program strategis baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kita berharap programnya konkret, real, walaupun satu, walau cuma satu. Ada program. Contoh, kalau di Kamus Pusat itu ada program Islamic Center, itu sedang dibangun sekarang, pondasinya sudah ada gitu. Ada program pendirian kantor UPZ,
Nah, ini. Kantornya sudah mau siap, insya Allah sebelum Lebaran diresmikan. Di kantor itu ada mes, jadi kalau ayah, abang nanti berkunjung, mudah-mudahan bisa nginap di situ gitu. Jadi programnya itu konkret. Gitu. Jadi kalau kita masih cerita buat Maulid Nabi, buat Isra Mi'raj gitu ya, buat peringatan tahun baru Hijriah, saya minta maaf. Ini anak SD pun bisa buat. Jadi dalam pikiran saya itu, maaf bang ya, kalau tingkatnya S1, S2, S3, mikirnya bukan buat maulid lagi. Ya anak SD aja kalau buat maulid. Lalu kita hadir di situ memberikan arahan, bimbingan, bagaimana agar umat itu beragamanya tidak sempit. Ceritanya bukan hanya masjid. Cerita masjid untuk kita udah khatam di pesantren. Udah khatam. Semua udah kita bincangkan di situ. Tapi ajaran pesantren itu gagal kita tuangkan setelah kita tamat ke dalam kehidupan konkret, sehingga kita berhak menjadi orang yang layak memiliki Indonesia gitu. Walaupun Indonesia ini berdiri diperjuangkan oleh para ulama kita. Setelah kita tamat, yang kita terjemahkan babus sholah, babus zakahnya gagal kita terjemahkan. Kita nggak mampu bangun sistem, sehingga lewat zakat, infak dan sodakoh itu terkonsolidasi kekuatan ekonomi kita, ya, kekuatan ekonomi kita. Lalu buat acara yang seperti ini pun nggak gampang gitu. Jadi yang saya pahami, santri ini dididik yadul ulya bukan yadul sufla, memberi bukan meminta gitu. Jadi kalau DPD datang, kita harus bilang sama DPD, Bapak DPD, apa yang perlu kami bantu untuk Bapak DPD? Mau suara, kami siap bantu. Mau uang, kami siap bantu. Yang penting perjuangkan aspirasi umat Islam. Nah, itu menurut saya. Syekh Mustafa Husain itu yang saya pelajari ya begitu ya. Nah, begitu. Kenapa Syekh Mustafa Husain itu terkenal? Karena beliau punya gagasan yang tidak biasa. Hasilnya siapa? Kita orang-orang hebat ini gitu. Jadi kalau kita tidak bisa melahirkan program hebat, lalu menghebatkan orang lain, kita ini bukan hebat, kita ini pecundang. Pak Nur Hadi misalnya, gelarnya banyak, nggak bisa melahirkan orang yang banyak gelar. Pak Nur Hadi nggak hebat. Hebatnya Pak Nur Hadi ini karena orang tuanya. Orang hebat adalah yang bisa menghebatkan orang lain. Jadi harapan kita, DPW Kamus kali ini, apalagi ini energik semua ya, bisa melahirkan program konkret. Kalau dalam bidang ekonomi, saya menghimbau kepada kita semua, yuklah nyatu gitu. Tidak ada dalam Islam itu ya, satu ajaran pun kecuali syahadat yang tidak terkait ekonomi. Nggak ada. Sholat itu terkait ekonomi, zakat terkait ekonomi, puasa terkait dengan ekonomi. Perintah jihad pertama, jihadnya ekonomi. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ekonomi dulu. Perangnya itu perang global, itu perang masa depan, itu perang ekonomi itu. Lalu alumni pesantren ya, harus mengurus ekonomi. Harus bicara ekonomi, merembut simpul-simpul kekuatan ekonomi. Supaya apa? Supaya bisa berkiprah dengan baik secara mandiri di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau enggak apa? Orang lain yang menguasai ekonomi,